Ya, selamat malam Liana. Malam. Ya, silakan Liana nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Oke, bentar ya. Sebentar aku benerin jilbab dulu. Ya, silakan. Jangan lama-lama Liana. Enggak lama ya. Ini udah selesai. Ya, silakan nyalakan kamera. Gimana caranya? Sudah saya kirim itu permintaan undangan untuk menyalakan kamera, silakan diterima. Sudah ada di layar itu, tinggal diokekan saja. Oh ya, udah. Oke, Liana. Ya, gimana Liana? Gimana? Ini saya baru masuk ya, baru apa? Baru Jadi masuk, begini Liana. terus langsung naik ini. Tadi gimana ceritanya? Baik, Anda kan seorang muslimah kan? Ya muslim. Tentu Ini saja. bapaknya muslim. Oke, Anda sudah pernah belum baca Al-Quran itu sampai selesai terjemahannya? Belum. Belum pernah. Oke, begini Maksudnya Liana. sampai selesai itu maksudnya satu Al-Quran. Iya, satu dibaca Al-Quran semua, plus dari halaman terjemahannya. awal sampai halaman akhir. Sudah Belum. pernah baca sampai selesai? Belum pernah. Belum Kalau dari pernah. awal sampai akhir belum pernah. Belum pernah. Baik. Walaupun sudah lama dari kecil muslim, tapi belum pernah baca Ya. Quran sampai selesai. Baik. Kalau Baik. baca udah, tapi kalau dengan terjemahannya semuanya belum. Kalau khatam udah berapa kali, cuma terjemahannya belum semua gitu. Nah, ini dia masalahnya. Nah, begini, ini Liana. Gimana? Ada sebuah masalah besar di dalam agama Islam itu karena seperti yang barusan Anda katakan, bahwa Anda membaca Al-Quran itu ternyata tidak membaca artinya. Sehingga tentulah Anda tidak mengerti apa yang Anda baca. Betul? Semuanya gitu, secara keseluruhan mungkin. Tapi kan esensinya kan saya belajar agama Islam kan dari kecil ya. Tentang ayat tentang ini, ya tentang ini, ya tentang ini. Gitu. Oke. Sudah belajar dari kecil kan? Baik. Di dalam Al-Quran Oke. itu ada kosakata khairul makirin. Pernah dengar ayat itu? Enggak. Tidak pernah dengar. Iya, arti khairul makirin itu adalah pesang penipu daya. Allah itu salah satu Oke. titlenya itu adalah khairul makirin. Oke. Dia itu sang penipu daya. Belum pernah dengar itu? Iya, terus saya Baik. dengerin dulu. Baik. Jadi makanya tema kita buktikan bahwa Allah itu bukan maha penipu. Nah, ada sebuah kisah gini. Di dalam Al-Quran, misalnya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157. Di mana di situ dikatakan bahwa wa qaulihim, ya, dan mereka berkata tuh, inna qatalal masih Isa ibnu Maryam, ya, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Nah, kemudian kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nah, coba saya tanya dulu lah, biar nggak saya yang cerita, saya tanya dulu. Gini. Sekarang temanya kan buktikan Allah bukan maha penipu gitu. Langsung ke esensinya aja. Iya, itu. Maksudnya Jadi kan, bagaimana? Oke. Jadi kan ada sosok bernama Isa di dalam Al-Quran. Jadi tolong ya, di sini tuh jangan kayak kesannya tuh kayak ngetes, terus nanya kayak lagi sidang skripsi kayak gitu loh. Kan saya kosongan ini, nggak lagi baca data, nggak bawa apapun gitu. Tapi esensinya Bukan, gini, mungkin saya maksudnya bisa, begini gitu. Liana, kita itu harus berangkat dulu dari dasarnya. Oke, kan tadi paham ya. Nggak langsung main begitu-begitu gini. Kan ada sosok bernama Isa di dalam Al-Quran. Betul. Isa itu kan hendak disalibkan dalam Al-Quran. Betul. Nah, tetapi ada orang lain yang digantikan menjadi Isa sehingga jadi dia Iya. yang disalibkan, betul? Iya, Yudas lah ya. Udah, terus. Nggak ada dalam Quran Yudas, Ain. Di dalam Quran nggak ada Tapi dalam, Yudas. iya nggak ada. Tapi kan dalam literatur kita sejarahnya itu diganti. Oke, literatur yang mana silakan yuk. Terus Literatur yang mana coba yuk.
Tunjukkan kepada saya. Iya, menurut pemahaman Islam memang seperti itu. Jadi kayak cerita Maryam kelahiran Isa itu hampir sama lah ya. Literatur Islam dengan Kristen tuh hampir sama. Cuma bedanya kayak lahirnya di mana kayak gitu kan. Nah, proses kematiannya ini yang mengundang banyak perdebatan gitu. Karena orang Islam yakin Nabi Muhammad Yesus itu, Nabi Isa itu tidak disalibkan. Tapi digantikan orang lain. Tapi digantikan orang lain yang menyerupai Nabi Isa. Oke, artinya Jadi, ada orang yang bukan Isa, wajahnya dirubah menjadi Isa. Iya, iya. Berarti zolim dong Allah nih. Jangan bilang zolim dulu, kan kita pemahamannya beda-beda. Kalau soal pemahaman, pemikiran Oke, kita nggak boleh. si orang nggak lain boleh ini kan gini Lina. Orang lain ini kan bukan Isa. Tapi wajahnya diganti jadi wajahnya Isa, Iya, jadi dia yang disalibkan. Begitu, Pak. Berarti Iya. zolim lah Allah. Bohong ya. Ya, tapi memang gini loh ya. Ini kan lagi menurut pandangan Islam, pemahamannya memang seperti itu. Iya, berarti kalau- berangkat dari pemahaman itu, berarti Allah itu maha zolim. Karena apa? Karena dia membuat orang yang bukan Isa jadi Isa, jadi disalibkan. Betul nggak? Contoh nih, Jadi misalnya begini. ketawa itu ya, efeknya Contoh ketawa. misalnya begini. Lina korupsi. Lalu seharusnya Lina Ya, ini paham. lalu seharusnya Terus Lina gimana ini dihukum. Tapi malah orang lain Ya, yang diganti digantikan jadi orang Lina. lain. Paham. Esensinya saya ngerti. Terus lanjut terus. Nah, makin berarti akibat daripada penggantian Isa ini menjadi orang lain, artinya masyarakat menjadi tertipu. Betul nggak? kalau orang Islam merasa nggak tertipu gitu. Karena kita pemahamannya Emang udah dikasih beda. tahu di zaman Isa? Enggak loh, orang-orang di zaman Isa ini loh. Kan mereka mengira itu Isa, betul? Betul. Karena wajahnya Isa, kan? Iya. Kalau Nah, waktu itu, tapi kan mereka waktu tertipu, itu- betul nggak? Itu ternyata bukan Isa, betul nggak? Betul. Kan Islam itu datang 700 tahun. Bukan, kita nggak Wah. bicara sebelum datangnya Islam. Kita bicara sebelum itu dibongkar. Pada waktu itu kan orang-orang menyangka itu Isa. Iya, Isa. Dan ternyata Benar. itu bukan Isa. Ternyata bukan Isanya kan ketika diketahui Iya. 600 tahun lagi kan? Iya, 700 tahun kemudian. 700 tahun. Nah, sebelum kemudian 700 setelah tahun Islam datang, ngerti, sebelum 700 tahun, sebelum datangnya Muhammad, mereka mengira bahwa itu Isa, betul? Pak? Iya, betul. Artinya Dan- mereka dan tertipu, betul nggak? Nggak tertipu. Loh, gimana nih, Lina ini? Lina, mereka nggak tertipu. sebelum gini loh, Gimana- sebelum gimana dikasih tertipunya? tahu, Oke. sebelum Oke. Muhammad datang, orang-orang kan mengira itu Isa, bener nggak? Iya. Padahal bukan dia, betul nggak? Benar. Padahal bukan dia, tapi kan yang bilang bukan dia itu kan Nabi Muhammad yang menurutkan kalau waktu itu Iya, yang saya ditulis berbicara adalah bukan. mengenai orang-orang sebelum datangnya Muhammad. Mereka taunya itu Isa, betul? Isa. Nah, Iya. artinya mereka Berarti tertipu dia- nggak? Selama Enggak, 700 tahun nggak mereka tertipu nggak? Ya, yang dilihat itu benar-benar Nabi Aduh, Isa berat, yang silap, Lina. yang bersalin. Lina, Nabi Isa semuanya- pelan-pelan mereka ya, tidak pelan-pelan tertipu Lina, dong. pelan-pelan. Sebelum Gimana? Muhammad datang, ada nggak yang tahu bahwa itu bukan Isa? Ya nggak ada. Nggak Makanya ada. tidak tertipu Artinya mereka. sebelum Muhammad datang, mereka taunya itu Isa dan mereka tertipu, betul nggak? Ya nggak tertipu. Tuh, gimana sih Lina ini? Gini lah ya, gini. Sekarang saya mau di pola pikir yang mana nih? Gini, Mau saya dengerin, di makanya pola dengerin baik-baik, dengerin Di baik-baik. pola pikir yang 600 Lina, yang coba dengerin baik-baik di ya, zaman dengerin. Nabi Isa atau di zaman Muhammad, karena saya ada dua pemikiran yang berbeda gitu. Saya mau Di dari sudut zaman pandang di mana? zaman Nabi Isa, Hmm, orang mengira bahwa itu Isa, betul? betul. Padahal itu bukan Isa, betul? Nah, padahal ini kan bukan Isa, itu kan setelah 700 tahun kan? Iya. Sekarang yang mana dulu nih? Oh, berarti sebelum Muhammad datang itu Isa betulan. Yang disalib itu Isa betulan. Terus waktu Muhammad terus menjadi bukan Isa gitu. Iya betul, kayak gitu. Oh, Enggak, sekarang berarti di zaman pertanyaannya Muhammad gimana? Isanya berubah. Enggak, jadi kita nggak boleh menyalahkan kalau yang waktu itu tertipu, mereka nggak Ini begitu. gimana, Mereka nggak tahu. Lina ini, Kalau aduh. nggak tahu ya berarti tidak tertipu. Gimana sih? Gini. Saya ini ya, saya ini kan pelan-pelan. Oke. Isa disalib
Tetapi yang disalibkan itu bukan Isa, tapi orang yang dibuat sama Allah jadi Isa, betul? Betul. Artinya yang disalib itu Isa KW, betul? Betul. Ah, berarti orang-orang itu tertipu nggak? Orang-orang yang di zaman Nabi Isa. Iya. Maksudnya. Ya, waktu itu kan orang yang Nabi Isa kan memang nggak tahu. Iya, berarti tertipu nggak mereka? Kebenarannya kan belum datang pada saat itu. Iya, Ya wajar, artinya mereka tertipu makanya nggak? itu, nggak tertipu. Nggak tertipu, berarti Isa betulan? Nggak tertipu, Isa betulan. Berarti Menurut Isa mereka betulan. Kan, nggak ada data. Lah, mereka mau itu bukan Isa dari mana? Oh, berarti pada zaman Nabi Isa yang disalib Isa betulan? Jadi gimana ya? Jadi gimana sih ya? Saya juga bingung mengikuti Saya pola juga pikir bingung. Lina. Saya juga bingung karena gini ya. Unik kita ini. mau. Makanya Oke, saya oke, bilang sekarang- begini, Lina. Gini loh. Mm-mm. Karena mereka mengira itu Isa, padahal bukan Isa. Mereka itu tertipu. Nah, di zaman Muhammad dikasih tahu bahwa mereka itu tertipu. Sebelum zaman Muhammad mereka belum dikasih tahu kalau itu bukan Terus Isa. mereka tertipu, jadi mereka salah semua. Selama Kan 700 mereka tahun itu mengira, ribuan kan orang mereka itu mengira salah itu semua. Isa. Ya kan nggak ada kebenaran yang datang. Nggak ada kebenaran yang ngasih tahu kalau itu Iya, bukan artinya di zaman Muhammad lah dikasih tahu kebenaran itu. Contoh nih misalnya, saya kasih tahu gini, dengerin. Isa. Ya. Ada anak nih, anak kecil punya ada bapak ada ibunya, dua orang tuanya. Sebelum umur 7 tahun dia nggak dikasih tahu kalau dia itu anak Nggak, pungut. betul. Sebelum 7 tahun nggak dikasih tahu. Bapaknya ngasih tahu bahwa kamu dilahirkan oleh emakmu begini. Ternyata setelah umur 7 tahun dikasih tahu sebenarnya Kamu dia tuh itu bukan bukan ibu anakku. kandungmu. Ya. Saya itu bukan bapak kandungmu. Artinya sebelum 7 tahun dia ditipu, betul nggak? Dia ditipu bahwa itu ibu kandungnya, betul nggak? Kan ini pelakunya sama ya. Nah, sekarang Oh, begini. dalam kasus ini pelakunya Sekarang begini. Allah mengganti sosok Isa. Bukan mengganti sosok Isa, mengganti orang lain yang bukan Isa jadi Isa. Jadi dialah akhirnya jadi disalibkan. Betul? Betul? Menurut Islam begitu, betul. Artinya sosok yang disalib itu bukan Isa sungguhan, tapi Isa KW, betul? Betul, menurut keyakinan Nah, Islam, sebelum betul. Muhammad datang mereka nggak tahu itu. Mereka tahunya itu si Isa sungguhan, betul? Betul. Artinya mereka tertipu, betul? Enggak. Berat ini mau mengakui Allah ini menipu. Enggak. Aduh, berat. Masa Ya, jadi iya kayak mereka gini ya. tidak tertipu sedangkan Sekarang itu bukan Isa sungguhan? Oh, sekarang kita mau pakai pemikiran yang mana, begitu loh. Pemikiran yang mana? Ya enggak, jangan dicampur aduk begitu. Kalau dicampur aduk begitu kita jadi susah. Kita Karena tidak memang ada campur aduk loh. Yang disalibkan itu Isa sungguhan atau bukan? yang disalibkan menurut keyakinan Islam setelah datang Nabi Muhammad itu bukan Isa sungguhan. Baik Itu sebelum, baik digantikan. sesudah Muhammad itu Isa sungguhan belum? Sungguhan bukan? Menurut keyakinan Islam itu bukan Isa. Bukan Nggak Isa. disalib. Ada nggak orang yang Bukan. tahu itu? Sebelum Muhammad Justru datang? Ada orang yang tahu itu sebelum Muhammad? Ya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Artinya mereka Bahkan selama itu Muhammad terjadi belum datang, mereka 700 menyangka tahun itu itu. Isa sungguhan kan? Iya betul, makanya Artinya mereka tertipu nggak? Enggak. Oke lah Lina. Oke lah. Oke, Langsung kayak baik. sendiri aja. Terima kasih Langsung Lina. kayak saya- Ya, ini membuktikan gini Lina. Kebenaran Gimana? itu. Gini, kebenaran itu dia tetap kebenaran. Mau diakui mau nggak diakui, orang itu tahu bahwa itu kebenaran. Seperti itu. Nah, di sini kamu sedang melakukan apa yang disebut dengan takiyah. Apa itu takiyah? Dalam Islam itu ada istilah takiyah. Takiyah itu adalah menyembunyikan sesuatu. Memang ada di dalam Al-Quran, orang Islam itu dibolehkan untuk bertakiyah. Bahkan boleh bersumpah palsu kalau kepepet. Boleh. Enggak. Iya. Seperti yang saya bilang gini, Liana. Di dalam
apa di dalam fakta kehidupan sehari-hari umat muslim ketika membaca Al-Qur'an mereka tidak membaca artinya. Itulah sebabnya mayoritas umat muslim itu tidak mengerti Al-Qur'an. Enggak begitu juga. Oke, benar nggak menurut Al-Qur'an boleh bersumpah palsu kalau pepet? Enggak boleh. Mau saya tunjukin? Boleh. Boleh. Ini dulu deh, yang ini kan belum Baik. selesai yang ini. Mau penipunya di mana? Enggak menipu. Menipunya di mana? Menipunya karena Allah itu membuat orang lain menjadi Isa padahal bukan. Akibat itu masyarakat tertipu. Contoh. Orang mau menggantung Saddam Hussein. Tapi ada orang lain yang bukan Saddam Hussein dibikin sama Allah jadi Saddam Hussein. Berarti kan kita kena prank gimana? Itu namanya membenturkan keyakinan. Membenturkan? Gimana sih? Begini Gini loh, ya, Nak. Coba masuk ke pemikiran saya. Oke, Kan coba. nggak masuk, Ada kan? Al-Quran nggak di situ? Nggak berhak nyuruh saya ya. Bukan, maksud saya gini. Ada Al-Quran Nggak mau nggak saya di situ? disuruh. Biar saya tunjuk ayatnya bahwa Allah itu Ya, sang nggak usah. penipu Langsung di daya. situ aja, di layar aja. Oke, baik ya. Kita tunjukkan ya surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat yang ke-58. Nih, ini langsung ini. Allah sendiri yang bilang Allah itu khairul makirin, sang penipu daya. Tapi nggak percaya dia. Baik. Ya dong. Baik. Al-Maidah 157 ya. Nih. Aduh. Baik. Nggak usah pusing-pusing juga kali Bang Edis mikirin pemahaman orang lain ya kan? Saya itu tidak pusing. Saya itu tahu bahwa sebenarnya di hati kamu mengakuinya, tapi kamu masih apa namanya? Iya. Nggak juga, saya Bukan. dasar kan? Kamu malu mengakui kebenaran sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Orang lain tahu kok. Baik ya. Kebenaran. Kita tunjukkan surat Al-Maidah ayat 157. Sebentar. Al-Maidah 157. Sabar ya. Sabar. Kok Al-Maidah An-Nisa maksudnya? An-Nisa 157. Kita tunjukkan bahwa di sini Allah sendiri yang mengatakan dia itu sang khairul makirin yang artinya penipu daya. Oke ya. Boleh. Liana otaknya dangkal. Emang kamu lebih pintar dari aku? Yang di bawah nih komentar. Pansos katanya. Lama kali Bang Edis. Enggak, saya nggak ada pansos, nggak ada gimana-gimana. Cuma kalau saya punya keyakinan sendiri, apakah itu jadi disebutnya saya jadi kayak Bang Edis nih kayak apa? Malu mengakui? Enggak. Oke, baik ya. Itu ada di dalam misalnya ya. Ali Imran ayat 54 ya. Coba kita ke Ali Imran ayat 54. Boleh. Ini tapi terjemahan Islam ini sama terjemahan Islam ini ditambah-tambahin karena malu. Ini. Oke. Oke ya, coba malu? lihat. Ya. Mana ini? Kelihatan ya? Nih. Misalnya Ali Imran ayat 3, Ali Imran suatu surat yang ketiga ayat 54 nih. Wa makaru, ya, dan mereka membuat makar. Wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Dan maksudnya orang-orang kafir membuat tipu daya. Maka Allah pun sebaik-baik dan Allah sebaik-baik. Ini nggak ada pembalasnya ini pembalasnya ini ditambah-tambahin. Nih ya, wallahu khairul makirin. Sesungguhnya Allah dan sesungguhnya Allah sebaik-baik. Khairul itu yang baik.
baik, sang, begitulah. Khairul baik, Masternya. betul. Masternya. Khairul makirin. Allah itu khairul makirin. Sebaik-baik penipu daya. Pembalas tipu daya. Nggak ada pembalasnya ini terjemahan ini ditambah-tambahi pembalasnya ini. Itu pemahamanmu, makanya jangan dibentur-benturkan. Gini loh, oke ya, terlepas dari semua ayat yang udah dikeluarkan itu, gini, kita harus akui kalau pemahaman orang Islam dengan orang Kristen berbeda. Iya Jadi pasti jangan beda. dibentur-benturkan. Kalau Nggak, sama ya nggak, kita jadi jangan sama, Liana. dibentur-benturkan terus gitu loh. Kita Mencari nggak kesalahan membenturkan. terus. Ya itu pembalas. Gini tipu loh, daya katanya nggak ada karena agama pembalasnya. Islam itu datang belakangan, terus mengatakan, wahai orang Karesteng, Yesus itu nggak disalib, tapi digantikan sama orang lain. Itu artinya Tuhan Anda itu zolim. Kenapa saya katakan zolim? Karena ada orang yang bukan Isa kok jadi diganti sama dia jadi Isa, kan zolim. Zolim nggak seperti itu? Makanya kan beda pemahaman saya kan. Menurut Lina, orang coba Islam Lina, tidak zolim. apakah Allah itu maha adil? Adil, Oke. maha adil. Di mana adilnya Allah? Kalau ada orang yang nggak salah, orang nggak tahu apa-apa, dirubah, pring, jadi Isa, jadi akhirnya dia yang disalib. Kok apes banget tuh orang? Gimana Lina? Lina. Contoh nih, contoh. Gini, orang dengar. Orang nyari siapa? Orang nyari Saddam Hussein untuk digantung. Tiba-tiba kamu dirubah sama Allah jadi Saddam Hussein. Pshung, jadi Saddam Hussein. Terus kamu digantung, zolim itu namanya. Betul nggak? Betul. Zolim. Iya. Tapi menurut pemahaman orang Islam itu tidak seperti itu. Jangan Oke, gimana? dengan pemahaman yang menurut orang Islam ya seperti itu, tidak zolim. Coba, oke, orang-orang ingin menyalibkan Isa, betul? Betul. Terus tiba-tiba Dirubahlah siapa yang dirubah? Nabi Isa yang asli itu. Nabi Isa yang asli dirubah jadi siapa? Iya, maksudnya diangkat, digantikan, bukan dirubah. Digantikan terus wajahnya Digantikannya di semua mana? mirip. Digantikannya? Ya waktu mau waktu perang itu. Perang? Di mana ada narasi perang dalam Quran? Maksudnya waktu mau disalibkan kan memang waktu itu kan Isa dikejar-kejar dan lain-lain begitulah. Oh, waktu Isa Dan hendak berselisih kayak disalibkan, gitu. ditangkap Iya, hendak disalibkan. Begitu maksudnya. Isanya diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Terus digantikan. tiba-tiba siapa yang jadi Isa penggantinya? Stuntman-nya? Loh, Itu iya dong, gimana? Iya. diganti sama Yudas ya kan. Yudas dari mana Yudas? Dapat dari mana Yudas di Quran nggak ada loh? Ya menurut cerita-cerita yang saya baca seperti itu. Oh Memang berarti itu nggak percaya digantikan. Quran lagi. Gini loh, gini. Liana, Gimana? menurut Al-Quran yang menjelaskan itu kitab Al-Quran apa kitab yang lain? Gimana? Menurut Al-Quran yang menjelaskan itu kitab Al-Quran atau kitab yang lain? Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran. Menurut Al-Quran siapa yang menggantikan Isa? Menurut Al-Quran itu apa namanya ya? Saya nggak begitu jelas menurut harusnya di bilang dalam begitu Al-Quran loh, Liana. di dalam Al-Quran loh. Iya. Tapi saya pernah membaca ceritanya itu sejarahnya. Nah, jadi menurut kamu, gini, gitu. Liana, menurut kamu, kalau orang membantah sesuatu, menurut kamu dia harus ngasih jawaban yang jelas nggak? Harus dong. Iya, Al-Quran membantah tapi Al-Quran nggak jelas. Malah bikin orang Islam sendiri pusing. Makanya saya bilang Al-Quran itu membuat kalian jadi pusing sendiri. Memahami Al-Quran itu pakai iman, nggak pakai otak gitu. Pakai Oh, keimanan berarti kita Al-Quran hanya pemahamannya. diimani saja. Saya kasih Makanya contoh kita nih. Nggak telan Gini, mentah-mentah seperti itu kan. begini, Memang saya ingin menunjukkan bahwa Al-Quran nggak layak dipercaya. Gini. Orang Udah, Indonesia, udah, ya, stop sebentar. ya. Orang Indonesia taunya presiden pertama Republik Indonesia siapa?
Soekarno. Bayangkan 700 tahun kemudian ada orang dari Uruguay. Sebentar. 700 tahun Iya. kemudian ada orang dari Ngaku-ngaku, Arab. Iya. Dari Arab bilang Iya. sesungguhnya Bilang Soekarno itu bukan sesungguhnya presiden pertama Republik Indonesia bukan Soekarno. Soekarno. Menurut Nah, kamu dia makanya- wajib kasih jawaban nggak? Siapa? Yang ngomong itu? Maksudnya yang membantah, Iya, Apa dia kan gimana? datang membantah, katanya bukan Soekarno. Menurut akal pribadimu, akal sehatmu, dia harus bantah itu dia kasih jawaban nggak? Harus. Harus. Kenapa kok bukan Soekarno? Alasannya Iya, apa? kenapa bukan Soekarno? Lantas siapa? Kan gitu kan? Coba. Selama ini 700 tahun, orang itu tahu yang disalibkan itu Isa. Nongol Al-Quran di Arab. Yang nggak jauh dari TKP, bukan orang Israel, dari Arab. Ngomong yang disalibkan bukan Isa. Bukan. Terus Ternyata siapa? orang lain. Terus siapa? Ternyata orang lain. Iya, siapa? Ya tadi saya bilang Yudas katanya bukan. Nah, Iya, maksudnya kalau siapa Yudas yang kan bilang? harus ada di Quran. Itu Yudas yang bilang kamu, bukan Quran. Di Quran nggak ada. Itu kan dijelaskan lewat. Berarti Al-Quran tidak memberi jawaban, hanya membantah Gitu saja loh. tapi dia nggak ada jawabannya. Gini ya. Gini. Nah, gimana sih? Liana, sekarang nama aslimu saya bilang bukan Liana. Kamu nama aslimu bukan Liana. Udahlah jangan dikonsep-konsepin. Aku paham. Enggak, nama gitu aslimu bukan Liana, pokoknya bukan Liana. Gini, jadi menurut orang Islam Bukan, seperti pokoknya itu. nama aslimu bukan Liana. Lantas siapa? Pokoknya bukan Liana. Itulah cerdasnya saya, hebat kan? Hebat saya, hebat. Udah, Jadi saya benar, bisa jadi- membantah jadi segala sekarang sesuatu. esensinya Pokoknya apa? nama aslimu bukan Liana. Lantas siapa? Pokoknya bukan. Itulah hebatnya saya, maha benar saya dengan segala perkataan saya. Oke. Hebat Itu kan? Canggih. Itu konsep Anda seperti itu ya. Stop dulu. Tolong masuk dalam pikiran saya dong gantian. Saya bisa masuk ke pikiranmu, tapi tolong masuk ke pikiran saya gini. Silakan. Jadi di sini ada dua pemahaman ya. Itu kan menurut orang Islam seperti itu tadi ceritanya tahu. Nah menurut orang Kristen kan tidak seperti itu. Bahwa yang disalibkan itu adalah benar-benar Isa. Secara satu dia Yesus. Oke lah ikut Yesus ya. Hmm. Yesus. Secara mereka mengalami langsung loh. Iyalah. 600 tahun sebelum Muhammad ada. Iya. Nggak, makanya mereka yakin sepenuhnya kalau itu Iya, Yesus sendiri benar-benar bangkit Nabi kok, dan Isa. dia mengatakan sendiri Ya, Yesus saya sendiri juga lihat bangkit. Ya, Hmm. emang ada keterangan bangkit. Oke. Hmm. Saya nggak membantah, silakan saja. Itu kan Iya, keyakinan masalahnya sungguh malanglah orang yang percaya cerita dari Arab. Anda. Ini namanya membenturkan keyakinan, paham nggak? Loh, karena Anda mengatakan, Anda sendiri yang datang ingin membenturkan. Islam Enggak, datang bilang, Gini. wahai orang Contoh, Karesteng, yang Udah, stop. disalib bukan Yesus, tetapi Stop, orang yang stop. diserupakan. Paham. Lalu siapa Aslim? Iya. Lalu siapa? Wahai orang Islam. Lalu siapa yang disalibkan? Pokoknya bukan. Nah ini sama kayak begini. ini, Orang Indonesia perdebatan ini tuh sudah terjadi udah tahu 100 presiden tahun pertama lamanya. Republik Indonesia itu Soekarno. Oke, Datang sudah orang Arab. Paham. Bukan Maksud dijelasin. Soekarno. Pokoknya Oke. bukan. Ini apa? Ya. Oke, gini loh ya. Kita Masa ambil orang contohnya. membantah bantahannya Oke. tidak lebih jelas daripada yang dibantah? Oke, setuju Loh, ya. setuju bagaimana mungkin Anda membantah sesuatu, tapi bantahan Anda itu tidak lebih jelas daripada yang dibantah? Apa susahnya bagi Allah membongkar? Nih loh, nama aslinya itu ini. Jadi waktu dulu begini, yang disalib itu bukan ini, digantikan begini ceritanya kronologisnya. Ah, itu baru Tuhan beneran, kalau ini Tuhan-Tuhanan. ya. Itu kan menurut Anda. Ya sudah, Menurut siapa Anda yang seperti disalibkan itu. menggantikan Isa? Udah Siapa? stop. Saya nggak mau ke situ. Kita lebih ke esensi saja. Jadi apa ya pemikiran orang itu kita nggak bisa apa ya? Nggak bisa ngatur otak orang. Kalau saya beranggapan Bisa saja. Sebenarnya akal Iya. pikiranmu sudah bertanya-tanya, Gini. kok iya ya Allah membantah, kok bantahan Allah Kan nggak lebih tahu. jelas. Nih, Malah bikin orang perdebatan Islam ini- sendiri pusing. Satu Oh. bilang yang di Saya bolak-balik yang dulu,
pusing. Bukan. Gini loh, tolong, Satu tolong, bilang dong. orang Kita Islam coba bilang yang disalib Yudas. Satu bilang naikin yang stepnya, disalib naikin orang stepnya. yang lain. Ini berat ini. Gini. Muslim kita naikin sendiri stepnya bingung ya. siapa yang disalibkan. Ini terus menekan di situ deh. Kita gantian ya. Silakan. Kita naik stepnya ya. Kita naik stepnya. Jangan di situ. Karena perdebatan ini itu nggak cuma baru sekarang diperdebatkan ya. Ini sudah beratus-ratus tahun yang lalu masalahnya sudah diperdebatkan. Bahkan yang debat bukan kita. Yang debat itu orang-orang yang lebih kompeten, ulama-ulama, pendeta-pendeta yang memperdebatkan ini. Dan selalu akan jadi perdebatan sepanjang sejarah. Selalu Islam di situ babak belur. Kenapa? Silakan. Karena orang Islam sebagai penggugat, orang Islam sebagai Silakan. pembantah nggak bisa menunjukkan dalil bantahannya. Iya, silakan. Makanya di situ kalau mau merayakan kemenangan Kristen, rayakan saja. Iya, Kita nggak justru bisa bantah. kenapa kamu masih mempercayai hal-hal yang konyol? Contoh, Oke. ada orang bukan Itu Isa, kan dirubah kepercayaan. jadi Isa. Iya, Orang nggak salah, paham, orang lagi bagus-bagus, paham. lagi bagus-bagus. Udah balik lagi. Ya kan? Saya tahu Lagi maksudnya mau santai-santai, kemana. tahu-tahu Saya ditangkap, tahu. disalib. Loh, Ih, bolak-balik mulu. Gimana? Itu udah banyak banget. Dia kan bukan Nah, Isa. Gini ya. Balik lagi ke tadi ya. Perdebatan ini sudah terjadi selama beratus-ratus tahun yang lalu. Kalau tadi bilang katanya yang babak belur orang Islam, silakan. Tapi kami punya keyakinan sendiri yang orang Kristen tidak berhak mengatur keyakinan kami. Sebaliknya, orang Islam juga jangan tiba-tiba merasa sok kayak gini itu kan Tuhannya itu bukan itu begitu kan, seperti tadi diperdebatkan. Orang Islam juga sering kayak Bang Edis kayak gitu ke orang Kristen dan pengen menyebarkan syiar kalau yang mati itu adalah bukan Isa yang sebenarnya. Nah, ini kan selalu terjadi seperti itu, seperti yang Bang Edis lakukan. Orang Islam banyak seperti itu. Nah, saya pengen di sini bicara. oke, nih sebentar ya, gini. Ya. Ini sebentar Rina. Ini saking hebatnya Al-Qur'an, mukjizat Al-Qur'an, ya. Jago bantah tapi bikin orang Islam bingung. Dengar ya. Nih. Apakah orang Islam tahu siapa yang disalibkan? Lihat. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskara. Namanya Yehuda Yudas Iskariot. Iskariot. Dan siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum. Ada orang yang diserupakan namanya, dia adalah Yudas Iskariot. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Ya. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad. Sebentar Yudas, sebentar Ya. Simon. Udah ya. Paham Ini ya? yang disalib yang mana? Oke, jadi Udah gini, gitu nggak pakai literatur Islam loh. Gini sebentar. Udah. Kata Al-Quran itu datang sebagai kitab petunjuk yang memberi penjelasan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Nyatanya orang Islam disuruh tanya siapa yang menggantikan Isa. Orang Islam bilang, satu bilang Simon dari Kirene, satu bilang Yudas Iskariot, satu bilang ini, satu bilang Saya ngambil poinnya aja. Nggak usah diperdebat hari gini masih berdebat begitu. Kita mau ngapain gitu loh. Justru kenapa hari gini Liana masih mempercayai Al-Quran? Itu urusan saya. Kan udah bolak-balik dibilang. Coba yang di bawah. Tadi yang ngomong di bawah hari tolong gini masih komen ya. memperdebat, sekarang ngomong itu urusan saya. Percaya loh. Tadi kayak bilang kenapa Liana hari ini masih Liana, mempercayai Al-Quran. coba ya, Ah, gini, percaya saya mau itu gini adalah Liana, urusan sebentar saya, Liana, gitu Liana, loh. sebentar, Kalau gini, percaya itu. Liana, selama ini kita percaya presiden pertama kita Soekarno kan? Udah jangan digambar-gambarkan. Sebentar, Maksudnya coba mau ini kemana? terakhir nih. Selama ini kita percaya presiden kita pertama Soekarno, betul? Betul. Seandainya datang firman Allah mengatakan sesungguhnya bukan Soekarno presidenmu, berarti kita tertipu nggak? Ya tertipu. Tertipu. Oke, selama 700 tahun orang mengira itu Isa sungguhan, betul? Betul. Lalu datang firman Allah mengatakan itu bukan Isa sungguhan, itu Isa KW. Berarti selama 700 tahun tertipu nggak? Enggak. Nah, udah dibawa dulu. Dibawa Ya, dulu. jangan Nanti kalau udah dulu, sehat jangan kesini dulu. lagi, kesini Ya. lagi kalau udah sehat. Aduh. Oke.
Iya, memang kebenaran itu pahit. Kebenaran itu pahit. Tapi teman-teman, kalau itu kebenaran, walaupun pahit, Anda harus telan. Karena akibatnya Anda nanti akan beralih gitu loh. Jangan selama ini Anda meyakini kebohongan. Thank you. Ya, ini susah ini, susah. Oke, kita kisih naik ada Nur Hafni Harahap. Ya, Nur Hafni Harahap. Iya, selamat malam Nur Hafni Harahap. Selamat malam. Ya, Nur Hafni, silakan. Anda muslimah ya? Ya, alhamdulillah Oke, muslimah. silakan Nur Hafni, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Tema kita hari ini. Saya Bagaimana? pakai jilbab itu. Lagi tidak pakai jilbab. Kalau Nggak pakai jilbab. Ya sudah Iya. dibawa dulu ya, dibawa dulu kalau nggak pakai jilbab ya. Heran saya tahun zaman saya sekolah lah, nggak usah jauh-jauh. Saya itu sekolah itu tahun 2000-an. Ya. Zaman saya sekolah di kelas saya itu yang pakai jilbab satu orang. Perempuan. Kenapa zaman sekarang orang-orang nggak mau kalau dilihat kalau pakai jilbab? Di dalam Al-Quran tidak ada ayat Anda itu harus tutupin rambutmu, nggak ada. Coba lihat foto-foto orang Indonesia zaman dulu, nggak ada orang pakai jilbab. Zaman dulu itu nggak ada. Berarti zaman dulu orang-orang tidak tahu kalau wajib pakai jilbab. Nih, saya kasih tahu. Foto-foto jadul SMA atau foto-foto jadul masyarakat Indonesia nih. Foto jadul wanita Indonesia. Nih, nggak ada satupun pakai jilbab. Oh, kalian ini dikibulin aja terus kerjaan kalian ini. Nih. Saya tunjuk nih foto-foto jadul. Nih. Ini foto-foto jadul. Nih. Nih. Ada di sini pakai jilbab? Ada pakai jilbab di sini foto-foto jadul? Nih. Nggak ada di sini pakai jilbab. Berarti orang Islam zaman dulu nggak tahu Al-Quran pakai jilbab. Ini loh, lihat foto-foto zaman dulu nggak ada orang pakai jilbab. Nih. Nih. Adakah orang-orang pakai jilbab? Ada? Nih. Ada wanita pakai jilbab zaman dulu. Hei, kaum brutal. Ada nggak perempuan zaman dulu pakai jilbab? Nih. Ini foto-foto zaman dulu nih. Foto-foto jadul. Nih, SMA ya. Nggak ada orang pakai jilbab. Nih. Ada orang pakai jilbab tuh. Wanita-wanitanya nggak ada. Cek semua zaman kita dulu sekolah nggak ada orang pakai jilbab, nggak ada. Nih, wanita-wanita zaman dulu nih. Ini kalian kenal nggak ini siapa? Tahu nggak? Ini Najwa Shihab nih. Ada nggak temannya pakai jilbab? Nggak ada, Abdul. Apakah zaman dulu orang Islam nggak punya Al-Quran? Apakah zaman dulu di dalam Al-Quran nggak tertulis wajib pakai jilbab? Apa satu orang ini botol semua nggak baca Al-Quran? Apakah satu kelompok masyarakat ini dungu semua nggak bisa baca Quran? Apa gimana? Coba nih, ada nggak di sini orang pakai jilbab? Ada nih. Ini foto-foto zaman dulu nih. Nggak usah saya tunjukin di internet. Lihat foto-foto kalian zaman dulu SMA. Ada nggak pakai jilbab? Nggak ada. Nekat yang zaman dulu sebelum saya udah perhatikan ya, sebelum tahun 2015-an orang masih jarang pakai jilbab. Tapi semenjak gara-gara internet, ya kan? Dipromosikan, digembar-gemborkan pakai jilbab, akhirnya orang latah ikut-ikutan. Quraisy Shihab sendiri berkata nggak wajib pakai jilbab tuh, nggak wajib. Cuman kalau bisnisnya jualan jilbab,
ya, misalnya banyak orang-orang muslim, toko-toko muslim jualan jilbab, mereka akan mengatakan jilbab wajib. Kalau nggak wajib dagangan kagak laku. Nekat yang nyat. Kagak laku dagangan. Tapi saya tahu gini teman-teman. Kadang-kadang memang banyak hadis-hadis ya, ini orang muslim sendiri yang bilang, banyak hadis-hadis itu yang palsu. Bahkan kalau kalian membaca riwayat-riwayat dari Abu Hurairah, dikatakan dalam riwayat itu dia itu mengumpulkan hadis selama 16 tahun lamanya. Dan dari 16 tahun itu dia mengecek 600.000 hadis. Di buku pembukaan kitabnya itu, dari 600.000 hadis, dia itu hanya menganggap sahih 6.000. Artinya apa? Hanya 1% hadis yang beneran. 99,9% hadis yang beredar itu bohong. Itu pun zaman sekarang orang Islam sudah berlomba-lomba memalsu-malsukan hadis. Iya, zaman sekarang pun masih orang Islam berlomba-lomba malsu-malsuin hadis itu. Misalnya apa yang dikatakan Ade Armando. Apa kata Ade Armando? Katanya setan makan pakai tangan kiri. Ya kan? Minum pakai tangan kiri, itu setan. Makanya kalian makan harus pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan biar nggak sama dengan setan. Kata Ade Armando itu, ya lawak. Itu kata Ade Armando. Nah gimana kalau orang tangannya satu? Maaf nih, gimana? Berarti dia jadi setan dong. Oh. Yuk silakan. Kita kasih naik, ada siapa nih? Siapa ya? Sebentar. Bustomi Ahmad, yo Bustomi Ahmad. Teman-teman ya, jangan lupa nih ada 1.8K tap di situ ya. Ini mayoritas muslim yang nonton nih. Suruh ngetap nggak? Tapi mereka seneng kok nonton channel saya nih. Yang muslim pada seneng nonton channel saya. Ya, Bustomi Ahmad, gimana kabar Bustomi? Alhamdulillah sehat. Gimana? Apakah ada tangan melayang lagi dari belakang? Begini ya Bang Edis. Bustomi, kenapa kemarin Anda lagi memberdakwahkan agama Islam lalu tiba-tiba tangan melayang dari belakang? Tangan siapa itu? Netizen penasaran ini. Udah 3 kali kamu nanya kayak gitu Bang. Ya udah, silakan. Ayo Bustomi, apa Bustomi? Sekarang begini Bang. Pertama saya ingin bertanya kepada Bang Edis, fungsi untuk membuat komal semacam ini tujuannya apa? Saya sering itu mengamatin Bang Edis ini, sering mengkaji tentang Islam, mengkritisi tentang hukum Islam. Terus apa yang dihasilkan Bang Edis kalau seperti itu? Baik, saya jawab ya. Pertanyaan bagus. Pertanyaan sangat bagus dan cetar membahana. Ya, pertanyaan sangat bagus dan sangat cetar membahana. Begini Bang, begini. Saya kasih tahu ya Bang ya. Jadi kenapa alasan, ini bagi teman-teman yang pengen tahu alasan saya Edis TV membuka komal begini. Jadi begini Bang, banyak umat Islam yang mereka itu dalam acara-acara siaran live streamingnya, YouTube-nya, TikTok-nya membahas iman kami kekristenan. Dan ketika orang Islam membahas iman kami kekristenan, mereka mengatakan, salah satunya yang dikatakan oleh orang ini namanya Zakir Naik. Ketika dia datang ke Indonesia, diundanglah sekitar 40.000 jamaah di Stadion Patriot Bekasi. Nah, dalam kesempatan itu Zakir Naik berkata bahwa di dalam Alkitab, di dalam Bible ini dinubuatkan bahwa Yesus menubuatkan akan datang Nabi Muhammad.
Di dalam kitab itu disebutkan pula bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Dan Zakir Naik menantang seluruh orang Kristen untuk membantah apa yang dikatakan dia. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, saya ingin meluruskan bahwa apa yang dikatakan oleh mereka itu adalah dusta semua. Abdul Somad bilang juga di dalam Bible ada nubuatan tentang Muhammad. Adi Hidayat, Felix Xiao, Dondi, banyak sekali orang-orang Islam yang berbuat seperti itu. Anda udah kena peringatan tuh, jangan merokok. Nah, Ya. maka dari itu, maka karena peristiwa-peristiwa itu, saya sebagai orang Kristen yang terusik dengan pernyataan-pernyataan itu membuat argumen-argumen bantahan dan serangan balik. Kenapa? Karena kalian telah menempel-nempelkan sampah ke dalam iman kami. Contoh, kalian memfitnah Tuhan Yesus kami, menubuatkan akan datang Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin Yesus kami menubuatkan orang seperti Muhammad? Kenapa saya bilang mustahil? Satu, Muhammad itu mengajarkan ajaran yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan Yesus. Yesus mengatakan pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan. Muhammad malah mengajarkan kawin-kawinan. Bahkan dijanjikan perempuan-perempuan yang payudaranya besar. Ini kan kalian mencoreng nama Yesus kami. Terus Muhammad kena sihir. Muhammad nyuruh orang minum air kencing hewan. Masa iya Yesus kami yang mulia, Yesus kami orang benar, menubuatkan Nabi kayak Muhammad? Ya saya protes dong. Nah, ketika saya protes begitu, kalian marah, berubah mukanya kayak begini. Jangan begitu nih. Ini jangan jadi begini. Nih, ketika kalian bahas agama Kristen, nih senyum. Wah, itu namanya dakwah, saudara-saudara. Yang dilakukan Zakir Naik itu dakwah, yang dikatakan Abdul Somad itu dakwah. Nih, senyum. Tapi kalau ada orang Kristen jawab, nah ini ekspresi muka kalian ini. Tangkap! Penistaan agama! Ini memecah belah persatuan. Bhinneka Tunggal Ika terkoyak. Betul nggak itu yang saya katakan? Iya, saya setuju dengan apa yang kamu nyatakan. Dengerin dulu, Bang. Silakan. Ketika Bang Edis itu menjawab tentang persoalan-persoalan yang dikeluarkan oleh orang-orang Islam dengan menyatakan sesuatu yang dusta, lalu kemudian Bang Edis itu menjawab dengan fakta yang sebenarnya, saya setuju, Bang. Cuman apakah yang dimaksud dengan Yesus itu sama dengan Nabi Isa yang tersirat di dalam Al-Qur'an? Itu pertanyaannya. Kalau itu memang sesuatu yang orang yang satu antara Yesus dengan Nabi Isa, berarti antara Al-Qur'an dengan kitab-kitab sebelumnya kontradiksi, Bang. Kita sepakat di situ dulu ya. Baik, itulah tadi tema yang saya bahas dengan Lina tadi, Bang. Gini. Bukan gini, Bang. Yang dikhawatirkan saya, Bang, yang dikhawatirkan nanti takutnya memecah belah umat ini, Bang. Nah, itu kan kalau giliran Muslim bahas Kristen bukan memecah belah, persatuan. Tapi kalau Kristen jawab jadi memecah belah, ini gimana sih? Dia tidak hanya mengingatkan sama orang Kristen, Bang, sama komal-komal Muslim kalau dia bahas tentang Bible yang mereka tidak tahu isinya, terus kemudian berkata seenaknya yang tidak sesungguhnya. Saya tegur itu, Bang. Suruh bahas iman masing-masing aja, Bang, biar tidak memecah belah, Bang. Saya khawatir gini. Nah, gini, seandainya ini ada respon dari pemerintah, ada respon dari Bapak Presiden Prabowo, ada respon dari Kapolri. Seandainya dikumpulkan semua, ya dikumpulkan nih, Donditan, saya, Juma, dikumpulkan semua. Ayo kita buat perjanjian. Gimana kalau kita stop bahas agama orang? Anda stop bahas agama Kristen, saya stop bahas agama Islam. Ayo kita bikin kesepakatan, kita berhenti. Masalahnya kalian nggak mau berhenti. Gimana? Saya tidak pernah bahas-bahas Bible, kok saya yang kena. Loh,
masa maksud saya kalian itu ya ustadz-ustadzmu, Abdul Somad, Adi Hidayat, siapa lagi? Ustadz Firanda, siapa lagi? Zuma, Dondi, Sanihu Munir, Yahya Waloni. Aduh, gimana nggak kipong? Nah, tadi sehubungan pertanyaanmu tadi, Bustomi, tentang sosok Isa dengan sosok Yesus. Jadi menurut agama Islam, orang-orang kan hendak menyalibkan Isa, betul? Iya. Lalu Allah mengganti orang lain yang bukan Isa jadi Isa. Jadi akhirnya dialah yang disalib, betul? Berarti dia zolim nggak di situ? Ya kan saya udah bilang tadi, kalau yang dimaksud dengan Yesus itu Nabi Isa berarti beda orang, Bang. Karena di Al-Qur'an sendiri itu bukan antara Al-Qur'an dengan Gini bang. Orang-orang ingin menyalibkan Isa, betul? Lalu Allah membuat orang lain yang bukan Isa menjadi Isa, betul? Ya. Akhirnya jadi dialah Isa yang palsu inilah orang yang diserupakan jadi Isa inilah yang disalibkan, betul? Berarti Allah di situ zolim nggak? Kodolim itu menyelamatkan seorang Rasul dan Nabi, Bang. Iya, tetapi terhadap orang yang bukan Isa ini dia zolim nggak? Meninggal dunia. Kita mengatakan orang lain dolim, kita harus tahu dulu apa itu dolim. Zolim itu artinya tidak berlaku adil. Tidak Betul. meletakkan sesuatu pada tempatnya ya. Iya, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang bukan Isa. Contoh nih bang, Orang mau nyariin siapa? Misalnya Gubernur Aceh yang korupsi misalnya. Gubernur Aceh korupsi. Tengku siapa begitu ya. Nah, terus orang ingin menangkap Gubernur Aceh yang korupsi ini. Lalu Bustomi lagi duduk-duduk santai-santai di Madura ya kan? Wah, nonton karapan sapi. Tiba-tiba datang segerombolan polisi. Wah, ini dia. Ini Gubernur Aceh. Tengku korupsi. Lalu Anda dibawa-bawa, ternyata wajah Anda sudah dirubah jadi Gubernur Aceh. Betul? Justru lebih mencederai keesaan tuh. Gimana Anda ini? Justru di situ Anda bukan orangnya, tapi wajah Anda dirubah jadi orangnya. Artinya Anda telah dizolimi, betul? Lebih parah lagi apabila Nabi dan Rasulnya disalib, Bang. Kan Oke, gitu. berarti demi untuk menutupi itu berarti Allah berbuat zolim kepada orang lain. Dolim itu apa, Bang? Diulang-ulang lagi. Udah gini aja dah. Gini aja Bustomi. Orang-orang kan hendak menyalibkan Isa, betul? Ya, betul. Lalu orang lain salah menyalibkan orang, malah yang bukan Isa yang disalibkan karena di mukanya dirubah jadi Isa, betul? Ya. Artinya mereka tertipu nggak? Nggak tertipu karena Allah menyelamatkan utusannya. Orang-orang itu loh. Nih misalnya nih, ada sekelompok orang, oke? Orang ini ingin menangkap Isa. Iya. Karena ada orang yang wajahnya diganti jadi wajahnya Isa, jadi dialah yang ditangkap. Padahal itu bukan Isa yang sesungguhnya. Betul? Artinya kami ini salah menyalibkan orang, betul? Iya, betul. Artinya kami tertipu nggak? Tertipu. Oke, tertipu. Kalau ada orang-orang sekelompok masyarakat yang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Iya, betul. Siapa penipunya? Nggak tahu. Nggak tahu, saudara-saudara. Ini berat menjawabnya, saudara-saudara. Karena apa? Karena iman Islam akan guncang, saudara-saudara. Ya, begini aja, Bang. Biar saya menyimpulkan mulai kemarin, biar tidak ada percekcokan antara umat Islam dan Kristen. Saya anggap antara Isa yang disebut dalam Al-Quran dan Yesus yang disebutkan dalam kitab Injil itu saya menyimpulkan yang berbeda, Bang. Biar tidak tidak terjadi pertingkaian. Iya, kalau berbeda janganlah orang muslim tiap hari di channel-channel mereka mengatakan Yesus tidak disalibkan. Itu kerjaan kalian sendiri. Contoh yang ngomong itu adalah Zakir Naik.
Ya kamu itu aja langsung hubungin Zakir Naik, jangan ke tempat Mana umum berani dia menghadapi saya. Gak berani. Lagian saya pusing denger dia ngomong. Kalau dia ngomong nggak jelas ngomongnya. Aduh, pusing malah saya bang, pusing. Pusing saya kalau denger dia ngomong. Yang menyampaikan kayak gini bang, nanti khawatir memecah belah bang, karena belum Nah tentu ini kan, gini kan. semua terima bang. Giliran kalau mereka yang bahas Kristen teman-teman itu nama. Nih saya kasih videonya ini dibawakan presenter berita. Inilah orang Islam nih teman-teman. Giliran kalau mereka bahas iman kita, lihat ya. Nih saya tunjukkan bang. Saya bacakan. Ketika umat muslim bahas agama lain, itu namanya menjalin persatuan. Tapi kalau orang Kristen jawab, memecah persatuan. Nah, dengar. Mari bang ya, nih. Saya akan putarkan, abang dengar. Tolong ya, saya besarkan suara saya. Saya balik dulu kamera saya ya. Lihat nih. Nih, biar kalian tahu ya. Nih. Oke, lihat ya. Nih bang. Besarin ya, nih. Ini video ceramah Zakir Naik di Bekasi. Ini videonya berapa tahun yang lalu nih? Oh, 8 tahun yang lalu. Dengerin ya. Nih. Tur ceramah Zakir Naik satu malam berlangsung di Bekasi, Jawa Barat. Ceramah yang berlangsung hingga dini hari ini diikuti oleh lebih dari 35.000 jemaah di Stadion Patriot Candrabaga. Penceramah asal India, Zakir Naik Sabtu malam mengisi acara Visit Indonesia 2017. Acara yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga ini dihadiri lebih dari 35.000 jemaah yang datang dari berbagai daerah. Kali ini Zakir Naik ditemani oleh putranya Farid menyampaikan ceramah dengan tema similarity between Islam and Christianity. Tema ini diharapkan dapat meningkatkan persatuan antar umat beragama sehingga tercipta perdamaian. Wah, lihat tuh. Justru malah tema ini dapat menciptakan perdamaian kalau Islam yang ngomong. Nih, ini mungkin nggak kedengaran ya ini bang. Nih saya ini ya di layar saya yang lebih gede ya. Nih. Coba yang lebih biar kedengaran nih. Dari 35.000 jemaah di Stadion Patriot Candrabaga. Penceramah asal India, Zakir Naik Sabtu malam mengisi acara Visit Indonesia 2017. Acara yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga ini dihadiri lebih dari 35.000 jemaah yang datang dari berbagai daerah. Kali ini Zakir Naik yang ditemani oleh putranya Farid menyampaikan ceramah dengan tema similarity between Islam and Christianity. Tema ini diharapkan dapat meningkatkan persatuan antar umat beragama sehingga tercipta perdamaian. Tema ini diharapkan dapat menjaga persatuan dan tercipta perdamaian. Ini kalau Islam. Kalau Islam ngomongin Kristen, supaya tema ini menciptakan perdamaian. Luar biasa pola pikirnya orang Islam. Temanya similarity between Islam and Christian. Wush, kesamaan Islam dan Kristen itu temanya. Tapi di prakteknya, gimana kayak begitu bang? Bangsa kita ini mau dibawa kemana? Giliran orang Kristen jawab, dibilang memecah persatuan. Gimana sih? Ya soalnya gini bang. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Edis tadi. Seandainya di Indonesia ini bagian apologi semuanya itu dikumpulkan untuk untuk melakukan persetujuan bahwa tidak akan bahas-bahas agama orang lain, saya sepakat bang. Iya, tapi ini bang, Wapres yang nyambut bang, Wapres. Oh, gimana ini? Wapres bang yang nyambut tuh Wapres. Bang, coba bayangin bang. Bayangkan kalau saya berorasi di stadion Gelora Bung Karno. Saya bahas Al-Quran. Coba bang, kalau saya bahas Al-Quran di Gelora Bung Karno seperti Zakir Naik bahas Bible. Yang ada bang, orang Islam lomba pakai baju daster, mereka kumpul di Monas. Gimana bang? Giliran ulama kalian aja yang ngomongin Bible. Dakwah namanya. Menjaga persatuan dan kesatuan.
Ini juga Ini, sebenarnya saya speak up ini Bang. Saya ini berbicara supaya apa? Supaya pihak-pihak terkait itu mendengar. Coba gimana kalau kita adakan permufakatan? Bisa nggak Iya. kalian berhenti ngomong-ngomongin Kristen, bisa nggak? Supaya apa? Supaya tidak ada reaksi dari orang Kristen. Karena kalau kami bereaksi, mental kalian nggak sanggup. Mental orang Islam nggak sanggup kalau dijawab tuh nggak sanggup. Apalagi dibantah. Kemarin ada Tasik Ngaji tuh nantang katanya debat offline. Oh, offline gimana? Orang kalian anarkis, terkenal anarkis kok offline. Gimana? Terus sampai kapan seperti ini terus Bang? Saya lihat-lihat itu Sampai di kalian komen. berhenti. Coba kalian berhenti ngomongin Kristen. Tidak hanya umat Islam, Kristen pun juga bahasa Al-Qur'an itu banyak. Itu reaksi Bang. Reaksinya itu bukan orang Islam Kristen yang mulai, reaksi daripada orang Islam yang membahas-bahas kami. Ini yang duluan itu ini. Ini yang kita nonton ini kan 2025, Bang. Ini kejadian 2017. Mungkin punya dendam membara sama Pak Zakir Naik itu mungkin. Iya, mereka nggak berani, Bang. Mereka nggak mau kalau dijawab, diperlakukan yang sama, diundang penceramah Kristen dari luar, misalnya yang membahas agama Kristen, orang Islam akan marah-marah. Gitu, ya. Terus mungkin ada ya gimana ya solusi Loh, Bang. Bang Edi. Tahu nggak? Saya ini, Bang. Saya ini dipersekusi loh. Saya ini didatangi ormas, didatangi massa, dicari-cari ormas, dicari-cari massa, dicari-cari saya sampai saya meninggalkan apa yang saya punya. Enak orang Muslim kalau berapologet dia di rumah aja santai loh. Menghujat mereka dari rumahnya selalu, nggak ada orang persekusi, nggak ada polisi, nggak ada itu, nggak ada. Kalau orang Islam yang menghujat, lihat itu si Juma, si Nora. Mau saya puterin, Bang? Mau saya puterin video mereka penghujat? Mau nggak? Saya udah tahu semuanya. Nggak, biar orang tahu nih, biar orang Kristen, biar orang Islam tahu. Kalau orang Islam bahas agama Kristen, mau dilaporin polisi juga percuma, percuma. Nggak ada, nih, Nora itu udah dilaporin dari lama, nggak ada tanggapan dari mana ada polisi nggak dengar itu, nggak dengar. Kalau orang Kristen baru, Bang ditanggapi nih, dengerin. Ini video Nora Aritonang nih, Nora Aritonang yang udah dilaporin polisi, tapi polisi nggak ada, gerak mana ada, nih, lihat. Saya dulu kan Kristen nih, ya kan? Saya dulu Kristen, jadi karena saya baca Yesus menjanjikan perempuan lonte masuk dalam kerajaan Allah duluan, memang dulu jujur saya melonte dulu. Melonte sama siapa? Mau tahu kalian? Mau tahu? Mau tahu nggak? Saya lonte sama siapa? Ayo. Mau tahu nggak? Sakit hati kalian nanti. Mau tahu nggak saya melonte sama siapa? Loh, karena apa? Makanya saya bilang, saya menyesal sekali. Kenapa dari awal tidak saya baca itu? Kalau tidak lebih enak saya melacur. Iya kan? Kan Yesus mengatakan, pemungut bea cukai dan wanita pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya kalau tahu kayak begitu, saya bilang sama mak saya dengan adik-adik saya dan kakak saya, weh, ayo melacur kita. Yesus menjanjikan duluan, gak ada gunanya kita berbuat baik, ayo melacur kita. Terus nanti kalau laki-laki datanglah bapakku, kalian melacur terus saya ngapain? Pak, boleh bapak kau ini pelacur. Jadi begitu. Nih. Ini poinnya nih. Perhatikan, ini poinnya nih. Nih lihat nih. Ya, Kristen ini yang perempuan pelacur, ya kan? Yang laki-lakinya suka melacur. Kan betul. Betul itu. Kalau orang Islam kayak gitu nggak apa-apa. Mau dilaporin polisi juga polisinya. Tapi kalau orang Muslim yang laporin Islam, hari itu juga, malam itu dijemput. Oh. Iya, memang begitu. Kejadiannya udah terjadi. Siapa yang kejadiannya udah terjadi? Contohnya nih, saya kasih tahu nih. Saya kasih tahu orang-orangnya siapa. Saya kalau ngomong nggak asal-asal ngomong, pakai bukti. Nih,
Ini contohnya, Bang. Ini kalau orang Muslim nih bahas agama Kristen. Nah, ini teman kita nih. Ya, ini teman kita namanya anak Batak. Debat dengan Islam. Lagi debat didatangi massa, digerebek rumahnya, digedor-gedor. Datang polisi membawa laras panjang. Malam itu juga, Bang, ditahan. Hebat. Kalau Islam yang bikin begitu, polisi hilang, Bang, hilang, nggak tahu di mana. Itu kejadian udah jelas. Yang saya maksudkan begini, ya. Ini tolong ya, kalau mau adil, coba bisa nggak kalau Kristen begitu langsung ada tindakan, kalau Islam begitu ada tindakan, atau seperti yang saya bilang tadi, ayo kita bermufakat secara bersama-sama. Betul. Sekarang begini, Bang, kalau Bang Ede ini hanya mencari kesalahan-kesalahan umat Muslim itu banyak, Bang. Dan itu tidak hanya kesalahan dari umat Islam, orang Kristen pun juga banyak yang mempunyai kesalahan. Iya, tapi yang mulai siapa, Bang? Yang memulai itu mulai dulu, Bang, percekcokan seperti iya, siapa yang memulai dulu? Yang memulai membahas agama orang lain siapa? Kalau di Indonesia nggak tahu, Bang. Iya, Zakir Naik itulah gimana? Zakir Naik tuh, Dondi tuh, duluan dia, Bang. Dondi itu bikin YouTube udah lama. Saya cuma ngerespon dia. Coba itu channelnya Dondi itu udah hampir 1 juta itu. Dan setiap dia ngupload video, langsung komen-komennya pendukung semua itu. Kami mendukung mualaf Dondi. Wow, saya Islam sejak lahir saja merasa kecil. Dia yang mualaf sungguh luar biasa perjuangan. Nah, itu, Bang. Makanya saya bilang, Bang, yang mulai itu kalian dulu. Kita cuma ngerespon doang. Ya, kalau cuma merespon bagus sih, Bang. Berjanji nggak, Bang Edis, ke depannya nggak bahas-bahas agama, apalagi pas di... Saya akan berhenti membahas agama Islam kalau orang Islam berhenti. Kamu sampaikan aja ke apologi di Islam. Loh, sudah 2 tahun yang lalu sudah saya bilang, ayo kita berhenti. 2 tahun lalu sudah ada kesepakatan. Gimana kalau kita berhenti? Saya berhenti. Yang lain masih lanjut terus. Apa kata Juma dan kawan-kawan? Kami tidak akan berhenti sebelum Tuhan kami dihapus dari Bible, katanya. Sejak kapan ada Tuhan kalian di dalam Bible? Hapus kata Allah dari dalam Bible. Ya, itu kan Allah, itu yang dalam Bible itu Allah, bukan Allah. Makanya saya suruh orang Islam suruh sekolah lagi SD. Di dalam Bible itu tulisannya ALLAH, Allah. Itu nggak merujuk ke Tuhannya orang Islam. Tapi orang Islam bilang itu Allah. Nah, nggak bisa baca Allah sama Allah, nggak bisa bedain. Kalau Allah itu tulisannya ya, itu alif lam lam ha. Kena peringatan kita dulu. Oke lah. Ini kita kena peringatan karena kita pakai akun kecil. Kita besok akan live lagi di akun kita yang besar ya. Ini akun ini memang lemah ini. Dikit-dikit peringatan. Oke gitu ya, Bang Bustami ya. Ya, terima kasih, Bang. Sama-sama, Terima kasih. Bang Bustami. Ya. Terima kasih, Bang Bustami. Ya. Salam. Selamat malam. Ya, itulah teman-teman ya diskusi kita kali ini, teman-teman. Memang berat ya, seperti itulah. Nah, teman-teman sekalian yang mau mendukung perjuangan saya, yang mau mendukung perjuangan saya untuk bersuara menyuarakan keadilan ini, ya supaya tercipta keadilan, tercipta kedamaian, memang kita harus sepakat, teman-teman. Ya, bahwa dari pihak Muslim pun, ya kalau dia berhenti bahas Kristen, kita juga berhenti. Ya, jadi kita terus menyuarakan ini supaya suara ini terdengar, tersampai kepada pihak-pihak terkait ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang mau mensupport ya, teman-teman, karena kita menyuarakan ini nggak mungkin di Konoha. Kalau kita menyuarakan di Konoha, kita dijemput. Nah, kepada teman-teman yang ingin mensupport saya, teman-teman bisa mampir ke profil ya, ke beranda saya nih di TikTok, atau kepada teman-teman yang nonton di YouTube tuh ada link berjalan
ya, ada kolekte, teman-teman bisa support di situ ya, untuk mensupport saya supaya saya terus bersuara, menyuarakan keadilan supaya pihak-pihak terkait itu mendengar. Jangan sampai keadaan itu gini terus. Kalau Islam bahas Kristen malah dikawal sama polisi. Ini kalau ulama Islam yang bahas Kristen. Tapi kalau Kristen yang bahas Islam, saudara-saudara dikawal polisi juga, tapi masuk penjara. Dan ini ada pesan teman-teman, ada pesan dari dari AB. Ini pesan saya sampaikan kepada teman-teman. Dia ini perlu pertolongan. Dan saya bilang kemarin itu, saya nggak tahu persis ya, makanya kalian yang tahu. Ada kemarin itu penggalangan bantuan kepada saudara AB atau Rudi Sumamora yang digalang oleh Rudi Yohanes. Nah, saya minta kepada beliau-beliau yang kemarin ngurusin, tolong dikontak, ya, tolong dihubungi atau datangi dia di LP. Karena dia memerlukan bantuan. Ya, tolong kepada yang kemarin menggalang dana untuk AB, tolong didatengin itu. Gitu. Karena saya dengar dari dia tidak sampai ke dianya. Ini saya hanya menyampaikan saja. Ya. Jadi dana yang digalang untuk AB itu tidak sampai ke dia. Malam hari ini tema kita akan apa ya? Bebas lah tema kita ya. Kira-kira apa menurut teman-teman yang perlu kita bahas? Nah, ini apa kira-kira menurut teman-teman? Nah, ini buktikan Allah bukan penipu. Yuk silakan. Ini tema kita malam hari ini, tanggal 2 Mei ya. Buktikan Allah bukan maha penipu. Oke? Oke. Ah ya, sebelum kita mulai teman-teman ya, sebelum kita mulai kali ini karena kita pakai akun kecil ya. Ini sudah lama sekali tidak kita pakai siaran, baru tadi pagi ya. Teman-teman bisa tap-tap di sini. Ini kan ada tanda love ini nih. Nah, ada 1.6K. Nah, teman-teman bisa tap-tap di sini. Ya, tap-tap dulu di sini dan share, bagikan ini, tombol bagikannya. Share kepada yang kalian anggap perlu mendengar siaran ini ya, teman-teman. Yuk, silakan. Nih, tap nih di 1.6 ya, 1.6K, silakan. Tap dulu layarnya, bagikan ya. Dan kita menunggu teman-teman muslim. Yuk, kita undang kemari untuk diskusi dengan baik ya, tanpa marah-marah. Yuk, tema kita ini nih, buktikan Allah bukan maha penipu. Yuk, silakan. Bang, kok temanya serem banget, Bang? Nah, ada dasarnya ya, ada. Yuk. Yang muslim-muslim, yang Kristen-Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Kita undang yang muslim nih. Kita kasih kesempatan muslim untuk bicara. Yuk, kita kasih naik. Pelan. Saudara pelin-pelan. Ya, selamat malam pelin-pelan. Halo, saudara pelin-pelan. Apakah Anda seorang muslim dan masih sanggup Anda berbicara? Macet. Baik, saudara pelin-pelan. Buka dulu, Bang. Oke, baik. Karena Anda tidak bicara, kita kasih turun ya. Kita kasih lagi naik, ada Aang Saimima. Oke, Aang Saimima. Ya, untuk berhenti kita ini menuhankan yang penipu-penipu, jangan dituhankan ya. Oke, Aang Saimima. Selamat malam, Aang. Halo? Macet lagi. Kita kasih turun. Ya.
Silakan ya. Kita masih menunggu, masih kita tunggu ada muslim yang bisa ya berargumentasi, ada muslim yang masih percaya bahwa Islam itu benar. Ayo silakan. Jangan ngambek ya. Jangan kalau naik itu tidak bisa bicara sepatah kata pun. Ngomong aja udah nggak sanggup mereka. Oke, Tony. Selamat malam Tony. Kristen bang, turunin aja. Oke, saya kasih turun ya. Yang Kristen jangan ngajukan permintaan naik dulu ya, teman-teman Kristen ya. Tolong yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Kalau teman-teman Kristen ada mengajukan permintaan naik, tolong ditarik permintaan naiknya ya. Sekali lagi teman-teman, kalau Anda Kristen, Anda mengajukan permintaan naik, tolong ditarik. Tarik permintaan naik Anda ya, ditarik. Oke, ada Liana. Ah, ini kayaknya Liana tadi naik tapi nggak sempat ini.